Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Zaki Ubaid Atwailah, NIM 19170042, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran, pengertian dari media pembelajaran. Istilah dari media sendiri yaitu diambil dari bahasa Latin yang bentuk jamak dari kata medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. Media yaitu perantara atau pengantar pesan dari si pengirim dan kepada penerima dalam sebuah proses komunikasi yang sedang berlangsung. Pada umumnya media yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Dan menurut Association of Education and Communication Technology memberi batasan tentang media, yaitu sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi di samping sebagai pengantar atau perantara, media sering disebut sebagai mediator, yaitu yang memiliki arti media itu dapat menunjukkan fungsi dan perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak, yaitu siswa dan isi pelajaran. Sedangkan menurut KBBI, media yaitu dapat diartikan sebagai perantara, penghubung, alat sarana komunikasi seperti koran, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak, orang, golongan, dan sebagainya. Jadi pada intinya media yaitu sebuah alat yang dapat menyampaikan atau menyalurkan sebuah informasi atau pesan-pesan tentang pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Scrum yang dikutip dari bukunya Rudi dan Cepi, menjelaskan bahwa media pembelajaran yaitu teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Romizowski dalam bukunya Basuki dan Farida. Media pembelajaran yaitu media yang efektif untuk melaksanakan proses pengajaran yang direncanakan dengan baik. Selanjutnya yaitu media pembelajaran menurut Rayanda Ashar. Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu media pembelajaran menurut Syaful Bahri Jamarah dan Azwan. Media pembelajaran adalah sebuah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi dari pengertian media pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yaitu sebuah alat atau bahan atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada peserta didik atau siswa dalam proses kegiatan proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Gerlach dan Eli, yaitu ada 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dalam proses pembelajaran, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh media yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh guru atau kurang efisien ketika dilakukan oleh guru. Ciri-ciri tersebut yaitu pertama, ciri fiksatif. Ciri fiksatif ini menggambarkan suatu kemampuan media, yaitu dapat menyimpan, melestarikan, merekam, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau suatu objek.
suatu peristiwa atau suatu objek ini bisa diurutkan atau disusun kembali dengan media seperti video tape, audio tape, fotografi, film, dan disket komputer. Yang kedua yaitu ciri manipulatif. Ciri manipulatif ini menggambarkan transformasi suatu kejadian atau suatu objek. Dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif ini. Ketika suatu pembelajaran menggunakan ciri manipulatif ini dapat menyingkat waktu. Contohnya, ketika kejadian awalnya pembelajaran itu menempuh waktu yang lama, itu ketika menggunakan ciri manipulatif ini bisa disingkat. Pembelajaran bisa mencapai 2 atau 3 menit atau 5 menit proses pembelajaran ini, yaitu dengan teknik pengambilan gambar time lapse recording. Contoh misalnya yaitu bagaimana caranya larva ketika menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Pembelajaran ini dapat dipercepat dengan menggunakan teknik time lapse recording, sehingga pembelajaran bisa dipercepat dan menyingkat waktu, sehingga pembelajaran tidak menjadi lama. Yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif ini menggambarkan media memungkinkan suatu kejadian atau suatu objek ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada seluruh siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Jadi distribusi media ini tidak terpaku pada satu kelas atau 2 kelas pada sekolah-sekolah wilayah tertentu. Distribusi media ini dapat disebarkan di seluruh penjuru dan dapat diakses kapan saja yang diinginkan oleh pengingin itu sendiri. Contohnya yaitu melalui misalkan rekaman video, audio disket komputer. Contohnya saja pada zaman sekarang, misalnya dengan adanya YouTube. Ketika pembelajaran menggunakan YouTube, video di YouTube, yang mengakses tidak hanya siswa sekolah tertentu saja, tetapi dari segala penjuru dan dapat diakses kapan saja yang diinginkan oleh siswa atau oleh peserta didik. Dari ketiga ciri tadi adalah karakteristik dari media yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Terkadang guru itu dituntut untuk harus menyampaikan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, ruang dan waktu yang terbatas, serta materi yang sangat abstrak. Sehingga dengan mempertimbangkan ketiga ciri ini, guru dapat memilih, menggunakan, dan menciptakan sebuah media.